Saat aku membersihkan dompet lama, aku menemukan sebuah struk pembayaran dari sebuah restoran. Yang anehnya aku tak tahu tempat itu. Kulihat ada sebuah pesan kecil yang tertulis di bawahnya. Kembalilah ketika kau siap untuk memulai ulang segalanya. Karena penasaran, aku pergi ke sana. Aku tidak tahu bahwa langkahku masuk ke restoran itu akan membongkar semuanya. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Anissa menatap layar komputernya. Angka-angka menari di depan matanya, tapi pikirannya melayang jauh. Di usianya yang ke-27 tahun, ia merasa hidupnya benar-benar buntu. Ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan logistik yang kaku. Setiap hari ia habiskan dengan memasukkan data, pekerjaan yang sama sekali tidak ia sukai. Hijab praktis yang ia kenakan setiap pagi terasa seperti seragam lain yang harus ia pakai untuk menjalani rutinitas yang menjemukan. Ia merasa telah mengecewakan harapan almarhum kedua orang tuanya. Mereka dulu selalu berkata bahwa Anissa cerdas dan bisa menjadi apa saja. Nyatanya, ia berakhir di pekerjaan buntu ini. Parahnya lagi, kehidupan rumah tangganya tidak lebih baik. Hubungannya dengan Alwi, suaminya, terasa semakin dingin. Mereka menikah 3 tahun lalu, namun kehangatan itu cepat sekali pudar. Malam itu, ia pulang ke apartemen kecil mereka. Suasana hening menyambutnya. Alwi duduk di sofa, matanya terpaku pada layar ponsel, seolah tidak menyadari kehadiran Anissa. Anissa menghela napas pelan. "Aku pulang," katanya lirih. Alwi hanya bergumam tanpa mengalihkan pandangan. "Ya." Anissa meletakkan tasnya. Rasa lelah seharian bekerja langsung bercampur dengan rasa sepi di rumah. "Kamu sudah makan?" tanyanya, berusaha memulai percakapan. "Belum," jawab Alwi singkat. "Tidak lapar." Anissa tahu apa arti jawaban itu. "Lagi?" tanyanya. "Kita bertengkar lagi soal uang, Alwi?" Akhirnya Alwi meletakkan ponselnya. Matanya menatap Anissa dengan tajam. "Tagihan kartu kredit datang lagi, Anissa. Bulan ini lebih besar dari bulan lalu. Kamu beli apa saja?" "Aku tidak beli apa-apa." Anissa membela diri, suaranya mulai meninggi. "Itu untuk kebutuhan bulanan. Harga semua naik. Kamu pikir aku senang hidup pas-pasan begini?" "Setidaknya aku berusaha," balas Alwi. "Sementara kamu nyaman sekali di pekerjaanmu yang gajinya tidak seberapa itu. Kapan kamu mau cari kerja yang lebih baik?" Hati Anissa terasa perih. Lagi-lagi ini yang dibahas. Selalu soal uang. Selalu soal pekerjaannya. Padahal Alwi sendiri bekerja serabutan, sering berganti pekerjaan dengan alasan tidak cocok. "Kamu selalu menyalahkan aku," desis Anissa. Alwi mendengus. "Sudahlah. Aku malas berdebat." Ia kembali mengambil ponselnya, membangun tembok tak kasat mata di antara mereka. Malam itu, Anissa tidak bisa tidur. Pertengkaran tadi terus terngiang di telinganya. Ia merasa terperangkap. Untuk mengalihkan pikirannya, ia memutuskan melakukan sesuatu yang sudah lama ia tunda. Membereskan barang-barang lama. Ia membuka lemari dan mengeluarkan sebuah kotak kardus besar berisi peninggalan almarhum ibunya. Debu beterbangan saat ia membuka kotak itu. Isinya penuh kenangan. Foto-foto lama, beberapa helai baju, dan sebuah dompet kulit berwarna coklat yang sudah usang. Itu dompet kesayangan ibunya. Anissa tersenyum getir, mengingat betapa hemat ibunya dulu. Ia membuka dompet itu. Di dalamnya hanya ada beberapa kartu identitas lama dan selembar foto kecil dirinya saat masih anak-anak. Saat ia merogoh kantong resleting di bagian dalam dompet, jarinya menyentuh secari kertas yang terlipat kaku. Anissa mengeluarkannya. Itu adalah sebuah struk pembayaran. Warnanya sudah pudar kekuningan, tintanya nyaris luntur. Ia membacanya di bawah cahaya lampu tidur. Restoran Aurora, begitu nama yang tertera di bagian atas. Di bawahnya ada daftar pesanan yang aneh. Hanya kopi hitam dan air putih. Anissa mengerutkan kening. Ia tidak pernah tahu ibunya suka pergi ke restoran. Apalagi restoran bernama Aurora. Ia sama sekali tidak mengenal nama itu. Ia melihat alamat yang tertera di bagian bawah struk. Alamat itu sangat asing, berada di kawasan kota tua yang hampir tidak pernah ia kunjungi. Ia hampir membuang struk itu, menganggapnya sampah lama. Tapi kemudian, matanya menangkap sesuatu. Di bagian paling bawah struk, di bawah total pembayaran, ada sebuah kalimat yang dicetak rapi,
seolah itu adalah bagian dari struk. Kalimat itu berbunyi, "Kembalilah ketika kau siap untuk memulai ulang segalanya." Jantung Anissa berdebar. Kalimat itu terasa sangat personal. Memulai ulang segalanya. Itulah yang paling ia inginkan saat ini. Apakah ini sebuah kebetulan? Rasa penasaran yang kuat tiba-tiba menjalari dirinya. Ini adalah misteri kecil pertama yang ia temukan setelah sekian lama hidup dalam kebosanan. Ia merasa ada sedikit harapan, sebuah percikan kecil di tengah kegelapan. Ia membawa struk itu ke ruang tengah. Alwi masih di sana, kini menonton televisi dengan volume pelan. "Alwi, lihat ini," kata Anissa, menyodorkan struk itu. Ia berharap, setidaknya kali ini, Alwi mau berbagi sedikit antusiasme dengannya. Alwi mengambil struk itu dengan enggan. Ia memicingkan mata membacanya. "Restoran Aurora? Belum pernah dengar," komentarnya. Lalu ia membaca catatan di bagian bawah. Wajah Alwi tidak menunjukkan ketertarikan. Ia malah mendengus. "Apa ini? Omong kosong." Ia mengembalikan struk itu kepada Anissa dengan sikap meremehkan. "Itu hanya sampah, Anissa. Tidak usah aneh-aneh." "Tapi pesannya?" "Pesannya apa?" potong Alwi. "Itu trik pemasaran restoran murahan. Fokus saja pada masalah kita yang sekarang. Tagihan listrik bulan ini belum dibayar. Urus itu besok." Hati Anissa yang baru saja menghangat, kini kembali dingin. Harapannya pupus. Alwi sama sekali tidak mengerti. Bagi Alwi, itu hanya sampah. Tapi bagi Anissa, sikap meremehkan suaminya itu justru membakar tekadnya. Jika Alwi menganggap ini sampah, biarlah. Anissa akan menyimpannya. Ia tidak membalas ucapan Alwi. Ia hanya mengambil kembali struk itu dengan diam. Ia melipatnya dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam dompetnya sendiri. Malam itu, Anissa kembali ke kamar tidurnya. Ia memegang dompetnya erat-erat. Ia tidak tahu apa itu restoran Aurora. Ia tidak tahu apa arti pesan itu. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia akan mencari alamat itu. Ia harus tahu. Ini bukan lagi soal kebosanan. Ini soal jawaban. Dan mungkin, ini adalah awal dari sesuatu yang baru, persis seperti yang dijanjikan oleh struk itu. Keesokan harinya, Anissa tidak bisa fokus bekerja. Alamat restoran Aurora terus berputar di kepalanya. Ia sudah mencarinya di peta digital. Benar saja, letaknya di kawasan kota tua, sangat jauh dari kantornya dan dari rute pulangnya sehari-hari. Tempat itu tersembunyi di sebuah gang kecil yang bahkan tidak memiliki nama jalan yang jelas di peta. Sepanjang hari, ia menimbang-nimbang. Haruskah ia pergi? Apa yang akan ia katakan pada Alwi? Ia tahu Alwi akan marah besar jika tahu ia pergi ke tempat asing sendirian hanya karena sebuah struk lama. Alwi pasti akan menganggapnya kekanak-kanakan. Pukul 5 sore, jam kantor usai. Anissa berdiri di lobi kantornya, bimbang. Jika ia pulang, ia akan bertemu Alwi, menghadapi pertengkaran soal tagihan, dan kembali ke rutinitas yang dingin. Jika ia pergi, ia tidak tahu apa yang akan ia temukan. Mungkin hanya sebuah restoran tua yang sudah tutup. Mungkin tidak ada apa-apa. Kembalilah ketika kau siap untuk memulai ulang segalanya. Kalimat itu terngiang lagi. Anissa menarik napas panjang. "Aku siap," bisiknya pada diri sendiri. Ia mengeluarkan ponselnya dan mengetik pesan singkat untuk Alwi. "Aku lembur, ada pekerjaan mendadak. Pulang malam. Tidak usah tunggu." Hatinya berdebar kencang saat menekan tombol kirim. Ini kebohongan. Ia jarang sekali berbohong pada Alwi. Ada rasa bersalah, namun tertutupi oleh rasa penasaran yang jauh lebih besar. Tanpa menunggu balasan, ia memesan ojek online dan memasukkan alamat misterius itu. Perjalanan memakan waktu hampir 1 jam. Langit Jakarta sudah berubah gelap ketika ia tiba. Pengemudi ojek menurunkannya di mulut sebuah gang sempit. "Saya cuma bisa antar sampai sini, Mbak. Ke dalam tidak bisa masuk mobil," kata pengemudi itu. Anissa mengangguk. Ia membayar dan turun. Gang di depannya gelap dan sepi. Hanya ada beberapa lampu redup dari rumah-rumah tua di sekitarnya. Ia ragu sejenak. Apa yang ia lakukan di sini? Ini gila. Tapi ia sudah terlanjur sejauh ini. Sambil memeluk tasnya erat-erat, ia mulai berjalan masuk ke dalam gang. Udara terasa lembab dan berbau aneh, seperti campuran rempah dan debu. Ia berjalan perlahan, matanya mencari-cari plang nama restoran. Setelah berjalan sekitar 50 meter, di sebuah belokan, ia menemukannya. Restoran Aurora. Plang nama itu terbuat dari kayu tua yang dicat kusam, hampir tidak terlihat dalam kegelapan.
Restoran itu sendiri tampak seperti rumah tua biasa, namun jendelanya besar-besar, terawat bersih. Cahaya hangat terlihat dari dalam, menandakan restoran itu buka. Anissa berdiri di depan pintu kayu yang berat. Ia ragu. Tapi ia teringat struk di dompetnya. Ia mendorong pintu itu pelan. Kering. Sebuah lonceng kecil di atas pintu berbunyi, nyaring memecah kesunyian. Anissa melangkah masuk. Bagian dalam restoran itu sangat mengejutkan. Tidak seperti luarnya yang kusam, interiornya sangat rawat. Lantainya bermotif kotak-kotak hitam putih. Meja dan kursinya terbuat dari kayu jati solid yang mengilap. Suasananya sepi sekali. Tidak ada pengunjung lain. Hanya ada alunan musik keroncong pelan dari radio tua di sudut. Di balik meja bar yang panjang, seorang pria tua sedang mengelap gelas. Pria itu memakai kemeja putih bersih dan celana bahan hitam, lengkap dengan celemek yang terikat rapi di pinggangnya. Rambutnya sudah memutih semua, dan wajahnya penuh kerutan. Saat mendengar lonceng, pria itu mendongak. Ia melihat Anissa yang berdiri kaku di dekat pintu. Tiba-tiba, gelas yang sedang ia lep jatuh dari tangannya. Prang! Gelas itu pecah berkeping-keping di lantai. Pria tua itu tidak peduli pada pecahan kaca. Matanya terpaku pada Anissa. Wajahnya pucat pasi, dan tangannya mulai gemetar. Ia menatap Anissa dari ujung hijab hingga ujung sepatu, seolah melihat hantu. Anissa jadi salah tingkah. Maaf, Pak, katanya gugup. Apakah restoran ini buka? Pria tua itu tidak menjawab. Ia berjalan pelan keluar dari balik meja bar, mengabaikan pecahan kaca di lantai. Ia mendekati Anissa, matanya masih menatap lekat. Tidak mungkin, bisik pria itu. Suaranya serak dan bergetar. Maaf, Pak, Aku sudah lama menunggumu, potong pria tua itu. Napasnya terengah. Bertahun-tahun. Sejak Tuan Besar pergi. Aku pikir tidak akan ada lagi yang datang. Anissa bingung. Tuan Besar? Maaf, Pak, saya rasa Anda salah orang. Saya kesini karena... Tidak, pria itu menggeleng kuat. Matanya berkaca-kaca. Aku syok tak menyangka. Menyangka apa, Pak? Tanya Anissa, mulai merasa takut sekaligus penasaran. Pria tua itu menatap wajah Anissa dalam-dalam. Wajahmu, tatapan matamu, kau persis seperti kakekmu. Kau persis seperti Tuan Besar. Anissa terdiam. Kakek? Kakek dari pihak ibunya sudah lama meninggal. Yang ia tahu, kakeknya hanyalah seorang pensiunan pegawai biasa yang hidup sederhana di desa. Kakek saya orang biasa, Pak. Namanya? Beliau memang ingin dunia berpikir begitu. Potong pria tua itu lagi. Ia kemudian tersadar dari keterkejutannya dan buru-buru membungkuk hormat. Maafkan kelancanganku, Nona. Silakan duduk. Saya akan ambilkan minum. Tunggu, Pak, cegah Anissa. Saya tidak mengerti. Siapa Anda? Dan siapa Tuan Besar yang Anda maksud? Pria tua itu tersenyum sedih. Namaku Wardi. Panggil saja Pak Wardi. Aku adalah pelayan di sini. Lebih tepatnya, aku adalah pelayan kakekmu. Tapi kakek saya? Kakekmu, yang kau kenal hidup sederhana, sebenarnya adalah salah satu orang terkaya di negeri ini. Nona, kata Pak Wardi pelan. Kepala Anissa terasa pening. Ini tidak masuk akal. Ini seperti cerita di film. Bapak pasti bercanda. Aku tidak bercanda, kata Pak Wardi. Restoran ini bukan sekadar restoran. Ini adalah pos jaga. Tempat di mana Tuan Besar biasa memantau semuanya. Dan beliau tahu, suatu hari nanti, cucunya akan datang. Beliau sudah mempersiapkan segalanya. Anissa masih sulit percaya. Jika kakek saya sekaya itu, kenapa ibu saya dan saya hidup susah? Kenapa kami tidak tahu apa-apa? Perlindungan, jawab Pak Wardi singkat. Kakekmu punya banyak musuh. Kerabat yang serakah. Saingan bisnis yang licik. Beliau sengaja menyembunyikan putrinya dan kau, Nona. Beliau menjauhkan kalian dari nama keluarga besarnya, agar kalian hidup normal dan aman. Anissa duduk di kursi terdekat. Kakinya terasa lemas. Pak Wardi menatap Anissa dengan tatapan serius. Kakekmu meninggalkan pesan terakhir untukku. Beliau berkata, Wardi, jaga restoran ini. Suatu hari, cucuku akan datang membawa struk itu. Saat itu tiba, berikan dia pilihan. Tapi ingat, jangan pernah percaya siapapun, terutama keluarga. Bahkan bayangannya sendiri. Jantung Anissa berdebar semakin kencang.
Keluarga? Pak Wardi mengangguk. Musuh terbesarnya ada di dalam lingkaran keluarganya sendiri. Anissa tiba-tiba teringat struk di dompetnya. Ia mengeluarkannya. Saya datang karena ini, katanya, menunjukkan struk itu pada Pak Wardi. Pak Wardi melihat struk itu dan mengangguk. Struk kopi hitam dan air putih. Itu adalah kode. Kopi hitam untuk beliau, air putih untuk Ibu Mu. Ini adalah tempat terakhir Ibu Mu bertemu dengan kakekmu sebelum beliau menghilang. Lalu pesan ini, tanya Anissa, menunjuk kalimat di bagian bawah. Memulai ulang segalanya. Itu bukan sekadar pesan, Nona, kata Pak Wardi. Itu adalah pertanyaan. Kakekmu bertanya padamu. Dengan kau datang ke sini, kau sudah menjawab separuhnya. Pertanyaannya sekarang, apakah kau siap untuk melanjutkan? Melanjutkan apa? Melanjutkan apa yang sudah kakekmu mulai. Mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi hakmu. Tapi aku harus peringatkan kau, Nona, Pak Wardi menatapnya lekat. Jalan ini berbahaya. Kau akan diburu. Dan orang pertama yang akan menghalangimu adalah mereka yang paling dekat denganmu. Kepala Anissa terasa berputar. Kaya raya? Kakeknya? Musuh? Ini semua terlalu banyak untuk diterima dalam satu malam. Ia menatap Pak Wardi, pria tua yang wajahnya memancarkan kesetiaan yang tulus. Anissa ingin sekali lari dari restoran itu, pulang ke apartemennya, dan menganggap semua ini hanya mimpi aneh. Tapi hatinya tahu, ini adalah kenyataan. Struk di tangannya adalah buktinya. Saya tidak tahu harus berkata apa, Pak Wardi, ujar Anissa, suaranya bergetar. Kakek saya, dia orang yang sangat sederhana. Ibu saya tidak pernah bercerita apa-apa. Itu adalah pengorbanan terbesar ibu Anda, kata Pak Wardi lembut. Beliau tahu segalanya. Beliau tahu tentang kekayaan, tentang bahayanya. Dan beliau memilih untuk melepaskan itu semua demi melindungi Anda. Beliau setuju dengan rencana Tuan Besar untuk hidup dalam kesederhanaan, jauh dari radar musuh. Musuh? Anissa mengulang kata itu. Anda bilang keluarga? Pak Wardi mengangguk muram. Tuan Besar memiliki banyak saudara tiri dan keponakan dari pernikahan lain di keluarganya. Mereka semua tahu tentang asetnya. Tapi Tuan Besar jauh lebih cerdas. Bel, Yao menghabiskan puluhan tahun memindahkan asetnya secara diam-diam, mengubahnya menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka sentuh. Sesuatu yang hanya bisa dibuka oleh ahli waris yang sah. Saya, bisik Anissa. Anda, Nona Anissa, Pak Wardi menegaskan. Anda adalah satu-satunya ahli waris yang tertera dalam wasiat terakhirnya. Dan kerabat Anda, mereka tahu wasiat itu ada, tapi mereka tidak tahu di mana atau siapa ahli warisnya. Mereka hanya tahu bahwa semuanya hilang. Pak Wardi berjalan kembali ke balik meja bar. Ia membungkuk, membuka sebuah laci tersembunyi di bawah meja kasir. Terdengar bunyi klik pelan. Lalu, ia menarik sebuah kotak kayu kecil yang tampak sangat tua namun terawat. Kakekmu tidak meninggalkan semua ini padaku, jelas Pak Wardi. Aku hanya penjaga gerbang. Aku hanya memegang kunci pertama. Beliau tahu, jika beliau menyerahkan segalanya padamu dalam sekejap, kau akan dalam bahaya besar. Jadi, beliau menciptakan sebuah permainan. Sebuah jejak. Ia meletakkan kotak kayu itu di atas meja di depan Anissa. Kotak itu tidak besar, mungkin seukuran kotak sepatu, tapi terbuat dari kayu jati yang berat dan diukir dengan motif bunga yang rumit. Tidak ada lubang kunci. Apa ini? Tanya Anissa. Ini adalah kotak deposit pribadi milik ibu Anda. Kakek Anda membuatnya khusus untuk beliau. Hanya ibu Anda yang tahu cara membukanya, kata Pak Wardi. Ia lalu merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah kunci kuningan yang kecil dan aneh. Dan ini adalah kuncinya. Anissa mengerutkan kening. Tapi, ibu saya sudah meninggal. Bagaimana saya bisa membukanya? Itulah bagian dari ujiannya, Nona, ujar Pak Wardi. Kakekmu tidak pernah memberitahuku cara membukanya. Tapi beliau menitipkan ini padaku. Pak Wardi mengambil sebuah amplop yang sudah menguning dari laci yang sama. Amplop itu tersegel rapi dengan lilin, meskipun segelnya tampak retak karena usia. Diserahkannya amplop itu kepada Anissa. Ini surat dari kakekmu. Untukmu. Aku diperintahkan memberikannya bersama kotak ini, hanya jika kau datang membawa struk Aurora. Tangan Anissa gemetar saat menerima amplop itu. Ia membalikannya. Tidak ada nama, tidak ada alamat. Hanya amplop polos. Ia membuka segelnya dengan hati-hati. Di dalamnya ada selembar kertas tebal. Tulisannya adalah tulisan tangan kuno yang indah, menggunakan tinta hitam pekat.
Untuk cucuku, cahayaku, Anissa membaca baris pertama dengan suara lirih. Jika kau membaca ini, artinya Wardi telah menepati janjinya, dan kau telah menemukan jalan pertamamu. Aku minta maaf atas hidup yang harus kau jalani. Aku minta maaf atas kesederhanaan yang kupaksakan padamu dan ibumu. Itu adalah harga untuk keselamatanmu. Kini, pilihan ada di tanganmu. Kau bisa mengambil kotak ini, membakarnya, dan kembali ke kehidupanmu yang sekarang. Lupakan semua ini, musuh-musuhku akan terus mencari, tapi mereka tidak akan pernah menemukanmu jika kau tetap diam. Atau, kau bisa mengambil hakmu. Kau bisa menyelesaikan apa yang sudah kumulai. Tapi ketahuilah, jalan ini gelap dan berbahaya. Kau akan mempertaruhkan segalanya. Kotak di depanmu adalah peninggalan ibumu. Kunci yang Wardi berikan adalah kunci fisiknya. Tapi kotak itu juga memiliki kunci lain, kunci kenangan. Kunci itu ada padamu, tersimpan dalam cerita-cerita yang ibumu bagi. Aku tidak bisa memberitahumu cara membukanya. Tapi aku akan memberimu petunjuk. Petunjuk yang sama yang kuberikan pada ibumu saat ia masih kecil. Harta yang sesungguhnya tidak ada di bank, tapi di tempat kenangan pertama ibu MU dimulai. Hati-hati, nak, percaya pada nalurimu. Seperti kata Wardi, jangan percaya siapapun. Bahkan bayanganmu sendiri. Surat itu berakhir di sana. Tidak ada tanda tangan. Anissa terdiam lama. Tempat kenangan pertama ibu MU dimulai, gumamnya. Apa maksudnya itu? Pak Wardi tahu di mana itu? Tanya Anissa. Pak Wardi menggeleng. Aku tidak tahu, Nona. Itu adalah rahasia antara kau, ibumu, dan Tuan Besar. Bagianku selesai di sini. Aku telah menyerahkan kotak, kunci, dan suratnya. Restoran ini akan selalu ada untukmu jika kau butuh tempat berlindung. Tapi perjalanan ini, kau harus menempuhnya sendiri. Anissa menatap kotak kayu itu, lalu pada kunci di tangannya. Ketakutan yang tadi ia rasakan perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang terasa seperti tekad. Hidupnya yang buntu, pernikahannya yang dingin, pekerjaan yang ia benci, semua itu terasa begitu kecil sekarang. Disinilah jawaban itu. Disinilah, awal yang baru, yang dijanjikan oleh struk itu. Saya akan mengambilnya, kata Anissa tegas. Suaranya tidak lagi bergetar. Pak Wardi tersenyum lega. Pilihan yang bijak, Nona. Kakekmu akan bangga. Anissa memasukkan kembali surat itu ke dalam amplop. Ia mengambil kunci kuningan itu. Saya tidak bisa membawa kotak ini. Terlalu besar. Terlalu mencurigakan. Tentu saja, kata Pak Wardi. Aku akan menyimpannya dengan aman di brankas di belakang. Tidak ada yang tahu tempat ini. Bawa kuncinya. Bawa suratnya. Pecahkan teka-tekinya. Saat kau tahu cara membukanya, kembalilah. Anissa mengangguk. Ia memasukkan kunci dan amplop itu ke dalam kantong terdalam di tasnya, merit seletingnya rapat-rapat. Terima kasih, Pak Wardi. Hati-hati di jalan pulang, Nona Anissa, pesan Pak Wardi. Mulai malam ini, kau tidak lagi sama. Anissa berjalan keluar dari restoran Aurora. Udara malam terasa lebih dingin menusuk. Gang sepi itu kini terasa mengancam. Setiap bayangan tampak seperti seseorang yang mengintainya. Ia berjalan cepat ke jalan raya, memesan ojek online, dan memantau sekelilingnya sampai ojek itu tiba. Perjalanan pulang terasa sangat panjang. Pikirannya berkecamuk. Kakeknya kaya. Ia punya warisan. Ia punya musuh. Dan ia punya teka-teki. Pukul 10:30 malam ia tiba di apartemen. Lampu ruang tengah masih menyala. Alwi duduk di sofa, persis di tempat ia meninggalkannya tadi pagi. Lembur? Tanya Alwi sinis saat Anissa masuk. Matanya tidak beralih dari televisi. Ya, banyak sekali pekerjaan, dusta Anissa. Tangannya memegang tali tasnya erat-erat. Ia merasa kunci dan amplop di dalamnya memancarkan panas. Sampai jam segini? Alwi mendengus. Gaji tidak seberapa, tapi lemburnya paling rajin. Anissa tidak mau berdebat. Tidak malam ini, ia terlalu lelah, terlalu terguncang. Aku mau mandi dan langsung tidur, katanya pelan, berjalan melewati Alwi. Ya, terserah, balas Alwi acuh tak acuh. Di kamar, Anissa segera mengunci pintu. Jantungnya berdebar kencang. Ia harus menyembunyikan kunci dan surat itu. Alwi tidak boleh menemukannya. Jangan percaya siapapun. Peringatan kakeknya dan Pak Wardi kini terasa sangat nyata. Ia melihat sekeliling kamar. Tidak ada tempat aman. Di bawah kasur? Terlalu biasa. Di lemari? Alwi bisa saja membukanya.
Ia teringat sebuah kotak kaleng tua berisi surat-surat lamanya, tersimpan di rak paling atas lemari, tertutup tumpukan kerudung lama yang sudah tidak ia pakai. Alwi tidak akan pernah menyentuh barang-barang itu. Anissa memanjat kursi, mengambil kotak kaleng itu. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan amplop dan kunci kuningan itu ke dalamnya, menimbunnya di bawah surat-surat lain. Ia menatanya kembali persis seperti semula. Setelah mandi dan berganti pakaian, ia berbaring di tempat tidur. Ia membelakangi sisi tempat tidur Alwi yang masih kosong. Ia pura-pura tidur, tapi matanya terbuka lebar dalam gelap. Setengah jam kemudian, ia mendengar pintu kamar terbuka pelan. Ia menahan napas. Terdengar langkah kaki Alwi yang pelan. Ia merasakan kasur bergerak sedikit saat Alwi duduk di tepinya. Anissa memejamkan matanya rapat-rapat, mengatur napasnya agar terdengar seperti orang tidur. Hening. Lalu, ia mendengar suara yang paling ia takuti. Suara resleting tasnya. Tas yang ia letakkan di meja rias di samping tempat tidur. Anissa membeku. Jantungnya serasa mau copot. Ia mendengar Alwi merogoh-rogoh isi tasnya. Pelan, sangat pelan, agar tidak membangunkannya. Apa yang dia cari? Terdengar helaan napas frustrasi yang pelan dari Alwi. Lalu resleting tas ditutup kembali. Alwi berbaring di sebelahnya, memunggunginya. Anissa tidak bergerak. Ia berbaring kaku di sana selama berjam-jam, pura-pura tertidur. Tapi dalam hatinya, ia tahu. Alwi sedang mencari sesuatu. Dan Anissa curiga, suaminya itu tahu lebih banyak daripada yang ia kira. Peringatan Pak Wardi tentang orang terdekat kini bergema lebih keras dari sebelumnya. Pagi harinya adalah sebuah neraka yang sunyi. Anissa terbangun sebelum alarm berbunyi, sisa malam ia habiskan tanpa tidur sedikit pun. Ia melihat Alwi masih tertidur di sebelahnya. Wajahnya tampak damai dalam tidur, tapi Anissa kini melihatnya dengan cara yang berbeda. Ia melihat seorang pria yang semalam menggeledah tasnya secara diam-diam. Anissa mandi dan bersiap-siap dengan gerakan sepelan mungkin. Saat ia sedang memakai hijabnya di depan cermin, Alwi terbangun. Pagi sekali, gumam Alwi, suaranya serak. Harus berangkat lebih awal. Ada pekerjaan, jawab Anissa singkat. Ia berusaha menjaga suaranya tetap normal. Alwi duduk di tepi ranjang, menggaruk kepalanya. Ia menatap Anissa. Semalam kamu aneh. Jantung Anissa berdebar. Aneh bagaimana? Aku cuma lelah. Kamu tidur seperti mayat. Aku panggil-panggil tidak bangun, kata Alwi. Anissa tahu itu bohong. Alwi tidak memanggilnya. Alwi sedang menggeledahnya. Mungkin aku terlalu lelah. Ia mengulang alasannya. Ia mengambil tasnya. Bukan tas yang semalam ia pakai. Ia sengaja mengambil tas lain. Ia tidak ingin Alwi punya kesempatan kedua. Kamu tidak sarapan? Tanya Alwi, nadanya sedikit lebih ramah. Tidak sempat. Aku beli di jalan. Anissa bergegas keluar kamar. Aku berangkat dulu. Hati-hati, kata Alwi dari dalam kamar. Peringatan itu kini terdengar hampa di telinga Anissa. Di kantor, Anissa tidak bisa bekerja. Pikirannya melayang ke restoran Aurora, ke kotak kayu, ke surat kakeknya, dan ke Alwi. Tempat kenangan pertama ibu MU dimulai. Apa maksudnya? Ia mencoba mengingat cerita-cerita ibunya. Ibunya sering bercerita tentang masa kecilnya, tapi semua cerita itu terdengar biasa saja. Cerita tentang sekolah, tentang teman-temannya. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada yang terdengar seperti kenangan pertama. Anissa frustrasi. Ia merasa sendirian dalam masalah ini. Pak Wardi sudah berpesan untuk tidak percaya siapapun. Tapi Anissa sadar, ia tidak bisa melakukan ini sendirian. Ia butuh bantuan. Bukan bantuan untuk mencari harta, tapi bantuan hukum. Bantuan untuk melindungi dirinya. Ia teringat satu nama. Andini. Sahabatnya sejak kuliah. Mereka dulu sangat dekat, seperti saudara. Tapi sejak Anissa menikah dengan Alwi, hubungan mereka merenggang. Alwi tidak menyukai Andini. Alwi selalu bilang Andini terlalu vokal, terlalu mandiri, dan membawa pengaruh buruk. Sekarang Anissa sadar, Alwi mungkin sengaja menjauhkannya dari satu-satunya orang yang bisa melihat Alwi apa adanya. Andini kini adalah seorang pengacara muda yang sukses di firma hukum ternama. Dengan tangan gemetar, Anissa mencari nomor Andini di ponselnya. Ia ragu sejenak. Sudah hampir 2 tahun mereka tidak bicara serius. Bagaimana jika Andini menolaknya? Anissa menarik napas. Ia tidak punya pilihan lain. Ia menekan tombol panggil. Halo? Suara di seberang terdengar profesional dan sedikit terkejut. Andini? Ini aku, Anissa.
Hening sejenak. Anissa? Ya Tuhan, Anissa. Apa kabar? Sudah berapa lama? Kamu baik-baik saja? Mendengar suara Andini yang hangat dan penuh kekhawatiran, pertahanan Anissa runtuh. Ia hampir menangis. Endin, aku butuh bantuanmu. Nada suara Andini langsung berubah serius. Kamu di mana? Kamu aman? Alwi menyakitimu? Bukan seperti itu. Ini rumit. Anissa melirik ke sekeliling bilik kerjanya. Aku tidak bisa bicara di telepon. Ini soal hukum. Soal warisan. Warisan? Andini terdengar bingung. Oke, aku mengerti. Bisa kamu datang ke kantorku sore ini? Jam 5. Aku akan kosongkan jadwalku. Bisa. Terima kasih, Endin. Terima kasih banyak. Apapun untukmu, Nis. Tapi hati-hati. Sampai ketemu nanti, kata Andini sebelum menutup telepon. Anissa merasa sedikit lebih ringan. Setidaknya, ia tidak sendirian lagi. Sore itu, Anissa pulang lebih cepat dari biasanya dengan alasan sakit perut. Ia berbohong lagi pada Alwi. Ia berjanji akan langsung pulang setelah dari apotek. Padahal, ia langsung menuju kantor Andini di pusat kota. Ia tiba di apartemennya hampir jam 8 malam. Ia sudah menyiapkan mental untuk menghadapi amarah Alwi. Tapi saat ia masuk, ia terkejut. Ruang tengah mereka rapi. Alwi sedang duduk di sofa, tapi tidak bermain ponsel. Di meja, ada 2 cangkir teh hangat. Dan yang paling mengejutkan, ada 2 orang tamu. Nah, ini dia Anissa, kata Alwi, tersenyum lebar. Senyum yang tampak sangat dipaksakan. Sayang, kita kedatangan tamu. Sepupu kita, Rio dan Liana. Anissa membeku di ambang pintu. Rio dan Liana. Ia mengenal mereka, tentu saja. Mereka adalah keponakan dari pihak ayah Alwi, atau begitulah yang Alwi katakan selama ini. Mereka sangat jarang bertemu. Anissa tidak menyukai mereka. Rio terlalu licin dengan kata-katanya, dan Liana selalu menatapnya dengan pandangan meremehkan. Halo, Anissa. Lama tidak bertemu, sapa Rio. Ia berdiri. Rio adalah pria yang tampan, selalu berpakaian rapi. Tapi senyumnya tidak pernah sampai ke matanya. Makin cantik saja kamu. Liana, yang duduk di samping Rio, hanya tersenyum tipis. Ia memutar-mutar gelang emas di pergelangan tangannya. Rio? Liana? Ada apa malam-malam kesini? Tanya Anissa, berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Ia meletakkan tasnya, merasa waspada. Loh, kamu ini bagaimana? Sayang, tegur Alwi, masih dengan senyum palsunya. Mereka kan keluarga kita. Mereka dengar kita lagi ada sedikit masalah keuangan, jadi mereka datang mau membantu. Membantu? Anissa menatap Alwi, lalu Rio. Tentu saja, kata Rio. Keluarga harus saling bantu, kan? Kami dengar, kamu sedang mencari-cari sesuatu peninggalan ibumu, ya? Darah Anissa serasa berhenti mengalir. Bagaimana dia tahu? Aku tidak tahu maksudmu, kata Anissa dingin. Ayolah, Anissa, Liana akhirnya bicara. Suaranya ketus. Tidak usah pura-pura. Kami tahu semuanya. Kami tahu tentang warisan itu. Warisan dari kakekmu. Anissa menatap Alwi dengan tajam. Alwi menghindari tatapannya. Alwi yang cerita, kata Rio santai, seolah itu bukan masalah besar. Dia kan suami yang baik. Dia khawatir padamu. Kamu bertingkah aneh belakangan ini. Pergi malam-malam, berbohong soal lembur. Jadi, Alwi mengikutinya? Atau Alwi memang sudah tahu sejak awal? Apa mau kalian? Tanya Anissa langsung. Rio tertawa kecil. Langsung ke intinya, ya, aku suka itu. Begini, Anissa. Warisan itu terlalu besar untuk kamu urus sendirian. Kamu tidak mengerti bisnis. Kamu tidak mengerti hukum. Kamu akan hancur. Rio dan aku di sini mau menawarkan solusi, sambung Liana. Kami punya koneksi. Kami punya pengacara. Serahkan urusan ini pada kami. Kami akan bantu mengurusnya. Tentu saja, akan ada bagian untuk kami, sebagai jasa. Dan bagian untuk Alwi, sebagai suamimu. Adil, kan? Kalian mau mengambil warisan saya? Desis Anissa. Bukan mengambil, koreksi Rio. Membantu mengamankan. Anggap saja kami ini pelindungmu. Keluarga harus saling melindungi, kan? Saya tidak butuh perlindungan kalian, kata Anissa tegas.
Suasana di ruangan itu langsung menegang. Senyum Rio lenyap. Jangan keras kepala, Anissa. Ini bukan main-main. Banyak orang yang menginginkan harta itu. Orang-orang yang lebih berbahaya dari kami. Tanpa kami, kamu tidak akan selamat. Itu ancaman? Itu fakta, sahut Liana. Sudah. Alwi menengahi, mencoba terdengar netral. Sayang, pikirkan baik-baik. Rio dan Liana ini niatnya baik. Mereka hanya mau membantu kita. Membantu kita? Anissa menatap Alwi dengan nanar. Atau membantu kalian? Rio berdiri. Sepertinya istrimu lelah. Alwi, kami tidak akan memaksanya malam ini. Pikirkan baik-baik, Anissa. Kami akan kembali lagi besok untuk jawabanmu. Liana ikut berdiri. Ia berjalan melewati Anissa, berhenti sejenak di dekatnya. Pilihan yang pintar akan membuat hidupmu mudah, Anissa. Pilihan yang bodoh, yah, kamu tahu sendiri, bisiknya. Anissa hanya diam, mengepalkan tangannya erat-erat. Setelah Rio dan Liana pergi, Alwi menutup pintu. Ia tidak lagi tersenyum. Wajahnya keras. Kamu seharusnya lebih sopan pada mereka. Mereka baru saja mengancamku di rumahku sendiri, Alwi, dan kamu membiarkannya. Aku mencoba melindungimu, teriak Alwi. Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi. Rio itu apa? Potong Anissa. Dan Liana? Dan kamu? Kalian semua berkomplot melawanku. Aku suamimu. Dan mereka itu siapa? Alwi? Sebenarnya? Tanya Anissa, matanya memerah menahan amarah dan air mata. Mereka bukan sepupumu, kan? Siapa mereka sebenarnya? Alwi terdiam. Wajahnya pias. Anissa tidak perlu jawaban. Ia sudah tahu. Ia bergegas ke jendela apartemen mereka. Dari lantai 6, ia bisa melihat ke area parkir di bawah. Ia melihat Rio dan Liana masuk ke mobil mewah mereka. Dan kemudian, ia melihatnya. Pukulan terakhir yang menghancurkan sisa kepercayaannya. Alwi berjalan menyusul mereka ke mobil. Ia tidak tahu Anissa sedang memperhatikan. Anissa melihat Alwi bicara dengan Rio. Suasana tampak akrab. Mereka tidak terlihat seperti habis bertengkar. Lalu, Rio tertawa dan menepuk bahu Alwi dengan keras. Seolah mereka adalah kawan lama. Anissa menutup tirai. Hatinya hancur. Bukan, ini bukan Rio dan Liana yang menjadi musuhnya. Ini Alwi. Suaminya sendiri adalah musuh dalam selimut. Dan Rio serta Liana adalah sepupu Anissa. Kerabat yang diperingatkan oleh kakeknya. Malam itu, setelah Alwi pergi tidur dengan mendengus kesal, Anissa tidak tidur. Ia duduk di sofa ruang tengah yang gelap, memeluk lututnya. Kebenaran itu begitu menyakitkan. Alwi, suaminya, adalah sekutu musuhnya. Rio dan Liana, yang ternyata adalah sepupunya sendiri, kini memburunya. Ia sendirian. Tidak, ia tidak sendirian. Ia punya Andini. Pukul 3 pagi, ia mengirim pesan singkat kepada Andini. Mereka tahu. Alwi bekerja untuk mereka. Mereka adalah sepupuku, Rio dan Liana. Mereka mengancamku. Balasan datang hampir seketika. Jangan ke kantor. Jangan pulang ke apartemen. Pagi nanti, pergi ke tempat ramai. Pergi ke stasiun kereta. Aku akan kirim alamat. Datang ke sana. Bawa semua yang kamu punya. Hati-hati, Nis. Mulai sekarang, anggap semua orang mengawasimu. Jantung Anissa berdebar. Pesan Andini menegaskan betapa berbahayanya situasi ini. Pukul 6 pagi, Anissa berpura-pura bersiap ke kantor seperti biasa. Alwi sudah bangun, duduk di meja makan, menatapnya dengan dingin. Sudah memikirkannya? Tanya Alwi. Memikirkan apa? Balas Anissa, tangannya sibuk memasukkan laptop ke tas. Tawaran Rio, kata Alwi. Itu tawaran yang sangat bagus. Kita bisa keluar dari apartemen sempit ini. Kita bisa. Aku tidak tertarik, potong Anissa. Alwi berdiri, menghalangi jalan Anissa ke pintu. Kamu tidak punya pilihan, Anissa. Kamu pikir kamu bisa apa? Kamu tidak tahu apa-apa. Mereka bukan orang yang bisa kamu lawan. Minggir, Alwi. Aku bisa teriak. Wajah Alwi mengeras. Teriak saja. Kamu mau bilang apa? Suamiku jahat? Mereka akan menganggapmu istri gila. Aku yang akan mengurusmu, Anissa. Berikan kunci yang kamu dapat dari restoran itu. Aku tidak tahu kamu bicara apa. Alwi tertawa, tawa yang sinis dan dingin. Kamu bohong.
Aku tahu kamu bertemu Pak Wardi. Aku tahu kamu punya kuncinya. Rio sudah memeriksa semuanya. Berikan padaku, atau aku akan mengambilnya dengan paksa. Kamu tidak akan menemukannya, desis Anissa. Alwi maju selangkah, matanya menyala marah. Jangan paksa aku, Anissa. Alwi, bentak Anissa, suaranya lebih keras dari yang ia duga. Jangan sentuh aku. Alwi berhenti. Ia terkejut melihat tatapan mata Anissa. Itu bukan tatapan takut. Itu tatapan benci. Ia perlahan minggir. Baik, pergilah. Tapi ingat, kamu tidak bisa lari selamanya. Rio dan Liana akan menemukanmu. Dan saat itu terjadi, aku tidak bisa melindungimu lagi. Aku tidak butuh perlindunganmu, jawab Anissa. Ia membuka pintu dan keluar, tidak pernah menoleh ke belakang. Ia mengikuti instruksi Andini. Ia pergi ke stasiun, berbaur dengan kerumunan pagi. Ia berganti kereta 2 kali. 1 jam kemudian, ia tiba di alamat yang diberikan Andini. Itu adalah sebuah ruko kecil yang tampak biasa saja di area bisnis yang sibuk. Kantor firma hukum Andini ternyata ada di lantai atas, tanpa plang nama yang mencolok. Ini adalah kantor rahasia. Andini menyambutnya di pintu. Wajahnya tegang. Masuk. Cepat. Di dalam, kantor itu modern dan aman. Kamu aman di sini, kata Andini. Mereka tidak akan tahu tempat ini. Sekarang, ceritakan semuanya. Dari awal. Anissa menceritakan segalanya. Tentang Pak Wardi, kakeknya, surat, kunci kuningan, dan teka-teki itu. Ia juga menceritakan tentang konfrontasi dengan Rio, Liana, dan pengkhianatan Alwi. Andini mendengarkan dengan saksama, wajahnya semakin serius. Rio dan Liana, gumam Andini. Aku akan cek nama mereka. Mereka adalah keluarga dari pihak ibumu, berarti? Sepertinya begitu, kata Anissa. Mereka yang diperingatkan oleh kakekku. Dan Alwi, Andini menggelengkan kepala, tampak marah. Dia menikahimu hanya untuk ini. 3 tahun, Anissa. Dia menipumu selama 3 tahun. Kita akan hancurkan dia. Anissa menarik napas panjang. Hatinya sakit, tapi ia harus fokus. Aku tidak peduli soal Alwi sekarang, Endin. Aku harus memecahkan ini. Kakekku bilang, harta yang sesungguhnya tidak ada di bank, tapi di tempat kenangan pertama ibu MU dimulai. Kenangan pertama ibumu, ulang Andini. Itu bisa berarti apa saja. Kenangan pertamanya tentang apa? Hidup? Anissa memejamkan mata, mencoba mengingat. Ibuku, dia tidak punya banyak barang. Tapi aku masih menyimpan kotak barang-barangnya. Yang dari malam aku menemukan struk. Kamu bawa? Tidak. Masih di apartemen, kata Anissa cemas. Sial, umpat Andini. Kita tidak bisa kembali ke sana. Anissa tiba-tiba teringat sesuatu. Tidak. Tidak semua. Saat aku pindah ke apartemen Alwi, aku membawa beberapa album foto lama dan barang-barang kecil. Aku tidak mau Alwi melihatnya, jadi aku titip di, ya Tuhan, aku titip di box sewaan. Box sewaan? Di mana? Tidak jauh dari sini. Aku menyewanya setahun lalu saat Alwi mengeluh apartemen terlalu penuh. 1 jam kemudian, mereka berada di fasilitas penyimpanan mandiri. Anissa membuka kunci gembok unit kecilnya. Di dalamnya ada beberapa kotak. Ia segera menemukan kotak yang ia cari. Mereka membawanya kembali ke kantor Andini. Di dalam kotak itu, ada album foto, beberapa ijazah lama, dan tumpukan surat. Oke, kita cari, kata Andini. Mereka mulai memilah-milah. Album foto menunjukkan ibu Anissa saat muda. Tersenyum, tampak bahagia. Tapi tidak ada petunjuk. Anissa membuka sebuah map berisi dokumen sekolah ibunya. Rapor, sertifikat. Tiba-tiba, matanya terpaku pada sebuah gambar. Gambar krayon sederhana di balik selembar kertas. Itu adalah gambar sebuah gedung besar dengan banyak jendela. Di atasnya tertulis, dengan ejaan anak-anak, perpustakaan. Endin, lihat ini, kata Anissa. Andini melihat gambar itu. Perpustakaan? Ibuku, kata Anissa pelan, sebuah kenangan tiba-tiba muncul. Ibuku selalu bercerita dia sangat miskin saat kecil. Dia tidak punya mainan. Satu-satunya hiburannya adalah buku. Dia bilang hidupnya baru benar-benar dimulai saat dia belajar membaca. Mata Anissa dan Andini bertemu. Kenangan pertama? Bisik Andini. Di mana hidupnya dimulai? Sambung Anissa.
Dia belajar membaca di perpustakaan. Perpustakaan mana? Tanya Andini. Perpustakaan umum? Kakekku, kata Anissa. Kakekku sangat kaya. Mungkin itu bukan perpustakaan umum. Andini langsung beralih ke komputernya. Ia mengetik nama keluarga yang Anissa sebutkan, nama asli kakeknya, ditambah kata, perpustakaan. Layar berkedip. Hasilnya muncul. Dapat, kata Andini. Perpustakaan keluarga warisan. Sebuah perpustakaan pribadi, didirikan oleh kakek buyutmu. Lokasinya di kawasan kota tua. Sudah lama ditutup untuk umum. Puluhan tahun. Anissa gemetar. Itu tempatnya. Pasti itu. Kunci kuningan yang kamu bawa, kata Andini. Itu pasti kunci untuk tempat itu. Anissa baru saja akan menjawab ketika ponselnya, yang tergeletak di meja, berdering. Nama, Rio, muncul di layar. Anissa menatapnya ngeri. Jangan dijawab, kata Andini. Panggilan itu berhenti. Sesaat kemudian, sebuah pesan masuk. Dari Rio. Kami tahu kamu tidak di kantor. Kami tahu kamu tidak di apartemen. Kabur itu pilihan bodoh, Anissa. Alwi bilang kamu membawa kunci dan surat kakekmu. Berikan baik-baik. Anissa menunjukkan pesan itu pada Andini. Tepat saat itu, ponsel Andini berdering. Dari resepsionis di lobi bawah. Mbak Andini, ada 2 orang di bawah. Pria dan wanita. Mereka bilang mereka cari Mbak Anissa, mereka bilang mereka sepupunya. Saya bilang tidak ada nama Anissa di sini, tapi mereka memaksa. Jantung Anissa serasa berhenti berdetak. Andini tetap tenang. Bilang mereka salah alamat dan panggil keamanan jika mereka tidak pergi. Ia menutup telepon. Mereka menemukan kita, bisik Anissa, panik. Mereka mengira kamu di sini, koreksi Andini. Mereka tidak tahu pasti. Mereka hanya menebak. Tapi kita tidak bisa lama-lama. Anissa melihat keluar jendela kantor Andini. Kantor itu menghadap ke jalan raya. Benar saja. Di seberang jalan, terparkir sebuah SUV hitam yang familiar. Yang ia lihat di apartemennya semalam. Di samping mobil itu, berdiri Liana, menatap lurus ke gedung kantor Andini, seolah bisa melihat menembus dinding. Mereka terjebak. Mereka mengawasi pintu depan, kata Andini, suaranya tajam dan fokus. Mereka menunggu kita keluar. Kita harus bagaimana, Endin? Tanya Anissa, rasa panik mulai menjalari tenggorokannya. Tenang, kata Andini. Ia meraih tasnya dan jaketnya. Mereka mungkin pintar, tapi aku yang punya gedung ini. Kita tidak akan keluar lewat depan. Kita lewat basement. Andini mematikan lampu kantornya, menarik Anissa menuju lift barang di koridor belakang. Lift ini langsung ke garasi parkir pribadi di lantai paling bawah. Hanya penghuni tertentu yang punya akses. Lift berbunyi pelan saat turun. Anissa memegang kunci kuningan di sakunya erat-erat. Jantungnya berdebar begitu kencang, hingga ia takut Andini bisa mendengarnya. Pintu lift terbuka di garasi yang remang-remang. Andini membawanya ke mobil sedannya yang sederhana. Masuk. Cepat. Bagaimana jika mereka melihat kita keluar? Mereka mencari 2 wanita yang panik di lobi. Mereka tidak mencari mobil sedan ini yang keluar dari basement karyawan. Tetap menunduk sampai aku bilang aman, perintah Andini. Andini mengemudikan mobilnya dengan tenang menuju gerbang keluar. Gerbang terbuka otomatis. Mereka masuk ke jalan raya, berbaur dengan lalu lintas sore hari. Setelah beberapa blok, Andini melirik spion. Bagus. Tidak ada yang mengikuti. Anissa akhirnya bisa bernapas. Sekarang ke perpustakaan? Ya. Kita harus sampai di sana sebelum mereka sadar kita sudah lolos. Perjalanan ke kota tua terasa menegangkan. Anissa terus-menerus melihat ke belakang, khawatir SUV hitam itu tiba-tiba muncul. Tapi jalanan ramai. Mereka aman, untuk saat ini. Mereka tiba di alamat, perpustakaan keluarga warisan, saat senja mulai turun. Tempat itu persis seperti yang ia bayangkan. Sebuah bangunan tua yang megah, tapi terabaikan. Dindingnya ditumbuhi sulur tanaman liar, dan jendelanya kotor berdebu. Pintu gerbang besi tempa yang tinggi dan berkarat menguncinya dari dunia luar. Seperti rumah hantu, bisik Anissa. Sempurna, kata Andini. Tidak akan ada yang mengganggu kita di sini. Mereka turun dari mobil. Gerbang itu terkunci dengan sebuah gembok kuno yang besar dan berkarat. Sekarang bagaimana? Tanya Andini. Anissa teringat. Kuncinya. Ia mengeluarkan kunci kuningan yang diberikan Pak Wardi. Kunci itu tampak kecil dibandingkan gembok besar itu.
Tapi saat Anissa memasukkannya, terdengar bunyi klik yang memuaskan. Gembok itu terbuka. Mereka mendorong gerbang yang berderit nyaring. Mereka berjalan menyusuri halaman kecil yang penuh rumput liar, menuju pintu utama bangunan. Pintu kayu itu besar dan tampak kokoh. Coba kuncinya lagi, kata Andini. Anissa memasukkan kunci yang sama ke lubang kunci di pintu. Sekali lagi, kunci itu berputar dengan mulus. Pintu berat itu terbuka dengan desisan pelan. Udara di dalam terasa pengap dan berbau debu serta kertas tua. Kegelapan menyambut mereka. Andini menyalakan senter di ponselnya. Cahaya itu menyapu ruangan yang luar biasa. Itu adalah perpustakaan sungguhan. Rak-rak buku setinggi langit-langit memenuhi dinding. Di tengah ruangan, sebuah meja kayu panjang terhampar, ditutupi debu tebal. Cahaya bulan yang mulai tampak, masuk melalui jendela kaca patri di langit-langit, memberikan suasana magis sekaligus menakutkan. Luar biasa, bisik Andini. Apa yang kita cari? Tanya Anissa, matanya menyapu ribuan buku. Sesuatu yang berhubungan dengan ibumu, kata Anissa. Kenangan pertamanya. Ia berjalan pelan, jemarinya menyentuh punggung buku-buku tua. Ia merasa ada ikatan dengan tempat ini. Ia bisa membayangkan ibunya saat masih kecil, berlari-lari di antara rak-rak ini. Ia teringat gambar krayon itu. Perpustakaan. Ia berjalan menuju satu sudut yang tampak berbeda. Rak-rak di sini lebih rendah, dan buku-bukunya lebih berwarna. Koleksi dongeng anak, begitu tulisan di plakat kayu di atas rak. Disinilah ibunya pasti menghabiskan waktu. Anissa mulai memeriksa rak. Ia tidak tahu apa yang ia cari. Sebuah kotak? Sebuah surat? Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu. Di antara deretan buku-buku tebal, ada satu celah. Di dalam celah itu, terselip sebuah buku yang berbeda dari yang lain. Bukan buku cetak. Itu adalah sebuah buku catatan kecil bersampul kulit coklat, sudah lapuk dimakan usia. Dengan tangan gemetar, Anissa menariknya keluar. Itu adalah sebuah buku harian. Ia meniup debu dari sampulnya. Tidak ada nama. Ia membukanya ke halaman pertama. Tulisan tangan itu. Ia langsung mengenalinya. Itu tulisan tangan ibunya. Akhirnya ketemu, bisik Anissa. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Apa isinya? Tanya Andini. Anissa baru saja akan membaca halaman pertama, ketika tiba-tiba, brak, pintu utama perpustakaan didobrak hingga terbuka. Anissa dan Andini terlonjak kaget. 3 sosok berdiri di ambang pintu, siluet mereka terlihat menakutkan berlatar cahaya jalanan di luar. Aku tahu kalian akan kesini. Anissa mengenali suara itu. Suara Alwi. Lampu senter dari ponsel mereka menyorot. Rio, Liana, dan Alwi berjalan masuk. Wajah Rio dan Liana tampak tenang dan dingin. Wajah Alwi dipenuhi amarah dan keputusasaan. Andini melacak ponselmu. Bodoh, seru Rio, seolah bicara pada Alwi. Dia tahu pacarmu itu punya kantor rahasia. Cukup, bentak Alwi. Berikan itu, Anissa. Apapun itu, berikan padaku. Kalian terlambat, kata Andini, melangkah maju sedikit, mencoba melindungi Anissa. Tempat ini milik Anissa. Kalian masuk tanpa izin. Itu pelanggaran. Liana tertawa. Oh, lihat pengacara kecil ini. Kamu pikir kami peduli? Berikan buku itu, Anissa. Itu adalah petunjuk terakhir. Petunjuk apa? Tanya Anissa, memeluk erat buku harian itu. Jangan pura-pura bodoh, kata Rio. Kakekmu menyembunyikan wasiat aslinya. Wasiat yang membatalkan semua wasiat lain. Wasiat yang memberikan segalanya untukmu. Dan buku harian ibumu itu adalah kuncinya. Disitulah dia menulis lokasinya. Anissa menatap buku harian di tangannya. Jadi ini yang mereka cari. Berikan padaku, Anissa. Alwi berteriak, ia melangkah maju, tangannya terjulur. Anissa mundur selangkah. Tangannya gemetar. Entah bagaimana, buku harian itu terbuka di halaman acak di bagian tengah. Matanya tanpa sengaja jatuh pada tulisan di halaman itu, diterangi cahaya senter Alwi. Itu adalah entry dari beberapa tahun lalu. Sebelum ibunya meninggal. Aku khawatir. Anissa membaca baris itu dalam hati. Rio mengenalkanku pada pria baru hari ini di sebuah kafe. Namanya Alwi. Dia bilang dia bisa membantuku mengawasi Anissa. Melindunginya, dari jauh. Rio bilang Alwi bisa dipercaya. Tapi cara dia menatap, dia tidak menatapku sebagai calon mertua. Dia menatapku seolah sedang menghitung harga. Rio bilang dia sempurna untuk tugas ini. Aku takut.
Aku takut pada mereka. Dunia Anissa seakan runtuh. Jadi, bahkan sebelum ia dan Alwi bertemu, semua sudah diatur. Alwi diperkenalkan pada ibunya. Ibunya sudah curiga. Dengan suara yang bergetar hebat, Anissa mengangkat kepalanya. Ia menatap Alwi. Lalu, ia membaca entry itu keras-keras. Aku khawatir. Rio mengenalkanku pada pria baru hari ini. Namanya Alwi. Setiap kata yang ia ucapkan menggema di perpustakaan yang sunyi. Ia melihat wajah Alwi berubah pucat pasi. Rio dan Liana hanya menatap bosan. Saat Anissa selesai membaca, hening menyelimuti ruangan. Ya, benar, kata Rio, memecah kesunyian. Ia bertepuk tangan pelan. Ibumu memang pintar. Tapi tidak cukup pintar. Dia masih percaya Alwi hanya akan mengawasi. Dia tidak tahu kami menyuruh Alwi untuk menikahimu. Anissa menatap Alwi. Pria yang telah berbagi tempat tidur dengannya. Pria yang ia cintai, yang ia coba pertahankan pernikahannya. Jadi semua bohong? Bisik Anissa, suaranya pecah. Sejak awal, pertemuan kita di toko buku itu, kebetulan, itu semua? Alwi tidak bisa menatap mata Anissa. Ia hanya menunduk. Dia mata-mata kami, kata Liana dengan nada mengejek. Selama ini, dia menikahimu untuk ini. Untuk hari ini, untuk mengambil buku itu dari tanganmu. Diam. Alwi tiba-tiba berteriak. Suaranya penuh amarah dan rasa malu. Tutup mulut kalian. Anissa menutup buku harian itu. Air matanya sudah kering. Yang tersisa hanyalah rasa dingin yang membekukan. Ia menatap Alwi, suaminya. Kamu bukan manusia, katanya. Kamu monster. Hening yang memekakan telinga memenuhi perpustakaan tua itu. Kata-kata Anissa barusan, yang membacakan pengkhianatan Alwi dari buku harian ibunya, menggantung di udara yang pengap. Alwi berdiri kaku, wajahnya pucat pasi. Dia tidak bisa lagi menyangkal. Bukti itu, ditulis oleh tangan ibu Anissa sendiri, telah menghancurkan semua kebohongannya. Jadi semua bohong? Bisik Anissa lagi, suaranya serak karena rasa sakit. Pertemuan kita. Pernikahan kita. 3 tahun hidupku, semuanya bohong. Diam. Alwi akhirnya berteriak. Itu bukan teriakan kemarahan, tapi teriakan seekor hewan yang terluka dan terpojok. Tutup mulutmu. Rio mendengus, tampak tidak terkesan. Cukup dramanya, Alwi. Kau sudah gagal. Minggir. Ia melangkah maju, matanya tertuju pada buku harian di tangan Anissa. Berikan buku itu, Anissa. Sekarang juga. Liana berdiri di sampingnya, tangannya bersedekap. Jangan buat ini jadi sulit. Kami hanya butuh petunjuk lokasi wasiatnya. Setelah itu, kami akan pergi. Dan meninggalkan kami, sela Andini, suaranya sinis. Aku tidak sebodoh itu. Dan Anissa juga. Aku tidak peduli kau bodoh atau tidak, bentak Liana. Berikan bukunya. Alwi, yang didorong oleh rasa malu dan putus asa untuk membuktikan nilainya pada Rio, tiba-tiba bergerak. Berikan padaku, Anissa. Ia menerjang ke depan, berusaha merebut buku harian itu dari tangan Anissa. Jangan. Andini bereaksi cepat. Ia mendorong Alwi dengan keras. Sentuh dia dan aku bersumpah aku akan menghancurkanmu di pengadilan. Terjadi kekacauan. Alwi mendorong Andini balik. Andini tersandung rak buku tua, membuat beberapa buku berjatuhan. Di tengah kekacauan itu, Anissa mundur beberapa langkah. Jantungnya berdebar kencang. Ia memeluk buku harian itu erat-erat. Ia harus mencari petunjuknya. Sekarang, Rio dan Liana maju untuk melerai Alwi. Bodoh. Hentikan, teriak Rio. Sementara mereka bertiga sibuk, mata Anissa dengan panik memindai halaman-halaman buku harian ibunya. Tulisannya buram karena air matanya. Halaman demi halaman ia balik dengan kasar. Lalu, ia melihatnya. Di halaman paling belakang. Ditulis dengan tinta yang berbeda, seolah ditambahkan buru-buru. Jelas itu adalah entry terakhir. Aku tahu mereka mengamatiku, tulis ibunya. Rio semakin serakah. Dia pikir aku tidak tahu dia menempatkan Alwi di dekat Anissa. Aku harus bertindak cepat. Aku menyembunyikan wasiat asli kakek. Aku menyembunyikannya di tempat yang tidak akan pernah terpikirkan oleh Rio. Tempat yang paling dia benci karena dianggap terlalu sederhana. Mata Anissa membelalak. Ia membaca kalimat berikutnya dengan napas tertahan. Aku menyembunyikannya di bawah lantai, restoran Aurora, di bawah meja favorit kami di sudut.
Tempat ayah Anissa pertama kali melamarku. Pak Wardi tahu meja yang mana. Wasiat itu dan semua bukti kejahatan Rio ada di sana. Anissa, jika kau membaca ini, percayalah pada Pak Wardi. Anissa langsung tersadar. Dia tahu tempatnya. Dia tidak mau memberikannya. Liana menjerit, perhatiannya kembali pada Anissa. Rio menatap Anissa. Kesabaran kami sudah habis. Anissa menatap mereka. Ketakutannya tiba-tiba lenyap, digantikan oleh kejernihan yang dingin. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Kalian mau buku ini? Tanyanya, suaranya gemetar, tapi bukan karena takut. Sebelum ada yang bisa menjawab, Anissa merobek halaman terakhir itu dari buku harian. Gerakan cepat itu membuat semua orang terdiam kaget. Apa yang kau lakukan? Pekik Liana. Kalian boleh ambil bukunya, kata Anissa. Ia melemparkan buku harian tebal itu ke lantai di depan kaki Rio. Tapi petunjuknya bersamaku. Ia menggenggam erat robekan halaman di tangannya. Wajah Rio memerah karena marah. Dia menipu kita. Ambil kertas itu, teriaknya pada Alwi. Melihat buku harian yang tidak lagi lengkap, Alwi sadar ia tidak punya apa-apa lagi. Dengan raungan frustrasi, ia menerjang Anissa. Lari, Nis, teriak Andini. Andini menarik lengan Anissa. Mereka berdua berbalik dan lari. Mereka tidak lari ke pintu depan. Mereka lari lebih dalam ke kegelapan perpustakaan. Kemana kita? Anissa terengah-engah. Aku melihat denah bangunan ini tadi. Seharusnya ada pintu keluar darurat di belakang, jawab Andini. Rak-rak buku yang menjulang menjadi labirin. Di belakang mereka, terdengar suara langkah kaki berat Rio, Liana, dan Alwi. Mereka menabrak perabotan, menjatuhkan lebih banyak buku. Sialan, gelap sekali. Anissa mendengar Liana mengumpat. Di sana, Andini menunjuk. Sebuah pintu kecil yang tampak reot di dinding paling belakang. Mereka berlari ke pintu itu. Terkunci. Minggir. Andini menendang pintu itu sekuat tenaga. Kayu tua itu berderit. Biar aku. Anissa ikut menendang. Di belakang mereka, cahaya senter ponsel Alwi dan Rio menyorot, semakin dekat. Dapat, teriak Alwi. Mereka di sana. Brak. Dengan satu tendangan gabungan terakhir, pintu itu jebol. Anissa dan Andini jatuh terguling ke sebuah gang belakang yang sempit dan bau. Mereka tidak membuang waktu. Mereka bangkit dan berlari sekuat tenaga. Mereka mendengar Rio dan yang lainnya berteriak di belakang mereka saat mereka juga berhasil keluar dari pintu itu. Ke mobil. Cepat, pekik Andini. Mereka berlari menyusuri gang, berbelok tajam ke jalan utama tempat Andini memarkir mobilnya. Jantung Anissa serasa mau meledak. Ia bisa mendengar langkah kaki Alwi di belakangnya, paling cepat di antara mereka. Andini menekan tombol remote mobilnya. Lampu mobil berkedip. Masuk. Mereka melompat masuk. Andini menyalakan mesin. Tepat pada saat itu, Alwi sampai di mobil. Ia menggedor jendela samping Anissa dengan keras. Anissa, buka. Jangan tinggalkan aku. Teriaknya putus asa. Mata Anissa bertemu dengan mata Alwi. Ia melihat ketakutan, kemarahan, dan keputusasaan di sana. Tanpa ragu, Anissa mengunci pintunya. Di belakang Alwi, Rio dan Liana muncul, berlari. Jalan, Endin, jerit Anissa. Andini menginjak pedal gas. Ban mobil berdecit di aspal. Mobil itu melesat maju, meninggalkan Alwi yang berteriak frustrasi di jalan, sementara Rio dan Liana hanya bisa menatap mereka pergi. Selama beberapa menit, hanya ada suara napas mereka yang terengah-engah di dalam mobil. Kita berhasil, bisik Andini, tangannya gemetar di setir. Anissa membuka genggamannya. Robekan halaman buku harian ibunya masih ada di sana, basah oleh keringat. Ia membacakan isi catatan itu dengan keras. Restoran Aurora. Di bawah meja. Jadi, wasiatnya ada di restoran, kata Andini. Mereka tidak tahu. Mereka pikir petunjuknya rumit. Tapi petunjuknya adalah nama tempat yang jelas. Anissa mengangguk. Kita harus ke sana. Sekarang juga. Tunggu, kata Andini tiba-tiba. Wajahnya pucat. Nis, ini jebakan. Jebakan apa? Kakekku. Bukan kakekmu. Jebakan Rio, kata Andini, suaranya tegang. Rio, dia pernah di mobilku. Beberapa minggu lalu. Di bengkel yang sama denganku. Dia bilang ban mobilnya kempes. Dia masuk ke mobilku sebentar, pura-pura mengambil dompetnya yang jatuh. Maksudmu? Pelacak,
bisik Andini ngeri. Dia menaruh pelacak di mobilku. Sial, aku terlalu meremehkannya. Anissa menatap Andini. Jadi, dia tahu kita ke perpustakaan. Dia tahu kita kemana saja. Dia tidak mengikuti kita ke perpustakaan. Dia menunggu kita di sana. Dan sekarang dia tahu persis kita akan kemana. Anissa menatap jalan di depan. Dia ingin kita melakukan pekerjaan kotornya. Dia ingin kita menemukan wasiatnya untuk dia. Apa yang kita lakukan? Tanya Andini. Kita tidak bisa ke sana. Mereka akan menunggu kita. Anissa terdiam sejenak. Tekad di matanya mengeras. Kita tetap ke sana. Tapi kita tidak akan ke sana sendirian. Ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi satu-satunya nomor yang ia percaya. Pak Wardi, ini Anissa. Kami datang. Dan kami membawa tamu tak diundang. Ya, mereka tahu. Tidak, jangan panggil polisi. Belum. Apakah paket yang kakek siapkan masih ada? Hening sejenak. Baik, siapkan itu. Kita selesaikan ini malam ini. Anissa menutup telepon. Pak Wardi menunggu kita. Dan dia punya rencana cadangan dari kakek. Andini menatap Anissa, ada kekaguman di matanya. Kamu bukan Anissa yang dulu lagi. Anissa yang dulu sudah mati, jawab Anissa dingin. Mati di perpustakaan tadi. Mereka melaju menembus malam, menuju restoran Aurora. Menuju konfrontasi terakhir. Mereka tahu Rio, Liana, dan Alwi sedang melihat pergerakan mereka di peta digital. Mereka tahu para penjahat itu mungkin sudah menunggu di sana. Mereka tidak peduli. Permainan kucing-kucingan sudah berakhir. Ketika mereka tiba di gang sempit restoran Aurora, mobil SUV hitam milik Rio sudah terparkir di ujung jalan, menghalangi jalan keluar. Mereka di dalam, bisik Andini. Aku tahu, kata Anissa. Ayo. Mereka berjalan ke restoran. Pintu depannya anehnya tidak terkunci. Mereka masuk. Restoran itu gelap. Pak Wardi berdiri di tengah ruangan, wajahnya setenang batu. Nona Anissa. Nona Andini, sapanya. Pak Wardi, di mana mereka? Tanya Anissa. Mereka di sini. Sebuah suara datang dari kegelapan. Lampu menyala. Rio, Liana, dan Alwi duduk di salah satu meja. Rio tersenyum, bertepuk tangan pelan. Kalian benar-benar bodoh, kata Rio. Terima kasih sudah membukakan pintu perpustakaan untuk kami. Dan terima kasih sudah repot-repot memecahkan teka-tekinya. Sekarang di mana wasiatnya? Suasana di dalam restoran Aurora begitu tegang, hingga terasa sulit bernapas. Anissa, Andini, dan Pak Wardi berdiri di satu sisi. Rio, Liana, dan Alwi duduk dengan santai di meja lain, seolah mereka adalah pemilik tempat itu. Alwi tidak berani menatap Anissa, matanya tertuju ke lantai. Bagaimana pelacaknya? Andini, cibir Liana. Lain kali, pilih bengkel yang lebih baik. Andini mengepalkan tangannya. Aku seharusnya tahu anjing seperti kalian akan menggunakan trik kotor. Ini namanya strategi, pengacara, balas Rio. Sekarang, aku tidak akan bertanya lagi. Wasiatnya. Di mana? Anissa menatap Rio. Kamu tidak akan pernah menemukannya. Rio tertawa. Kamu masih mau bermain. Anissa, kami tahu petunjuknya ada di kertas yang kau robek itu. Dan kami tahu petunjuknya mengarah ke sini. Restoran ini. Ia melambaikan tangannya ke sekeliling. Tempat kusam ini. Jadi, katakan, di mana Tuan Besar menyembunyikannya? Di dalam toples bumbu? Di balik lukisan jelek itu? Cukup bicaranya, kata Anissa. Ia berjalan perlahan ke tengah ruangan. Ia menunjuk ke lantai, ke sebuah meja di sudut. Meja yang sama persis seperti yang dideskripsikan di buku harian ibunya. Wasiatnya ada di sana. Di bawah lantai. Di bawah meja tempat ayahku melamar ibuku. Mata Rio dan Liana berbinar serakah. Pak Wardi, kata Anissa, suaranya tenang. Linggisnya. Pak Wardi, dengan wajah muram, berjalan ke ruang belakang. Ia kembali dengan sebuah linggis besi yang berat. Biar aku, kata Alwi tiba-tiba, berdiri. Ini adalah kesempatannya untuk menebus kegagalannya di perpustakaan. Ia merebut linggis itu dari tangan Pak Wardi, dan mulai menggeser meja kayu yang berat itu. Suara kayu berdecit di lantai memenuhi ruangan. Buka lantainya, perintah Rio, matanya tidak lepas dari Alwi. Alwi menancapkan linggis ke celah di antara papan lantai dan mulai mencongkel. Kayu tua itu mengerang. Dengan beberapa kali sentakan kuat, sebuah papan lantai terlepas.
Lalu satu lagi. Di bawahnya, terlihat sebuah rongga gelap. Dan di dalam rongga itu, sebuah kotak logam kecil. Tangan Alwi gemetar saat ia meraih kotak itu. Ia mengangkatnya keluar dan meletakkannya di atas meja di depan Rio. Semua mata tertuju pada kotak itu. Rio tersenyum penuh kemenangan. Akhirnya, ia membuka pengait kotak itu. Engselnya berderit. Ia membukanya. Di dalamnya, tergeletak rapi setumpuk dokumen yang sudah menguning. Di tumpukan paling atas, sebuah kertas bertuliskan, wasiat asli dan terakhir. Liana, lihat ini, bisik Rio. Liana mendekat. Ia mengambil dokumen itu. Matanya bergerak cepat membaca isinya. Benar, Rio. Semuanya. Seluruh aset properti saham, semuanya dialihkan ke Anissa. Satu-satunya ahli waris. Bagus, kata Rio. Apa lagi? Liana mengaduk-aduk isi kotak. Wajahnya tiba-tiba pucat. Rio, ini bukan hanya wasiat. Apa maksudmu? Dia menyertakan semuanya. Suara Liana meninggi. Salinan transfer bank. Bukti penggelapan dana perusahaan yang kita lakukan. Pernyataan saksi dari manajer keuangan lama. Dia menjebak kita dari alam kubur. Rio merebut kertas-kertas itu. Wajahnya yang tadi penuh kemenangan kini mengeras menjadi topeng kemarahan. Tua bangka licik. Ia mengumpat. Dia tahu kita akan mencari ini. Apa yang kita lakukan? Tanya Liana panik. Jika ini keluar. Ini tidak akan keluar, kata Rio dingin. Ia menatap Anissa, Andini, dan Pak Wardi. Tidak ada yang akan keluar dari ruangan ini. Ia mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah korek api gas. Restoran tua berdebu, kata Rio, suaranya pelan dan menakutkan. Gampang sekali terbakar. Kebocoran gas? Mungkin. Sungguh kecelakaan yang tragis. 3 tidak, 4 orang tewas. Alwi, yang sedari tadi diam, kini menatap Rio dengan ngeri. Bakar? Maksudmu, kita akan membunuh mereka? Tentu saja, bodoh, bentak Liana. Apa kamu pikir kita akan mengajak mereka minum teh setelah ini? Ini satu-satunya cara. Alwi mundur selangkah. Tidak. Aku ikut mengambil warisan. Tapi aku bukan pembunuh. Terlambat untuk jadi pengecut, Alwi, kata Rio. Ia menyalakan korek apinya. Api kecil itu menari-nari. Kamu sudah terlibat sejauh ini. Sekarang, bantu aku. Tidak, teriak Alwi. Aku tidak mau. Dalam momen kekacauan itu, Anissa, yang sedari tadi mengamati suaminya, angkat bicara. Dia benar, Alwi, kata Anissa. Kamu bukan pembunuh. Kamu hanya pengkhianat pengecut. Alwi tersentak, menatap Anissa. Wajah Anissa basah oleh air mata, tapi tatapannya tajam. Aku terpaksa, Anissa. Alwi berteriak, air mata kini mengalir di wajahnya. Aku harus. Kamu tidak tahu rasanya. Kamu pikir aku mau hidup begini? Aku benci hidup pas-pasan denganmu. Aku benci kesederhanaanmu. Aku benci hijabmu yang membosankan. Aku benci semua tentangmu. Aku benci kamu membuatku merasa seperti pria gagal. Pengakuan itu menyakitkan, lebih sakit dari apapun. Itu adalah paku terakhir di peti mati pernikahan mereka. Anissa terdiam. Rasa sakit yang tajam menusuk hatinya, lalu lenyap, digantikan oleh sesuatu yang dingin dan keras. Ia menghapus air matanya. Ia berdiri tegak. Terima kasih sudah jujur, katanya, suaranya tenang, membuat Alwi merinding. Anissa menoleh dari suaminya yang hancur, beralih ke Rio yang memegang api. Jadi, itu rencanamu? Membakar kami semua? Membakar wasiatnya? Membakar buktinya? Tepat sekali, kata Rio. Selamat tinggal, Anissa. Ia mendekatkan api itu ke tumpukan dokumen. Sayang sekali, kata sebuah suara tenang dari sudut. Itu adalah Andini. Semua mata menoleh padanya. Andini berdiri bersandar di dinding, tangannya di dalam saku jaketnya. Apa yang kau bicarakan? Cibir Liana. Sayang sekali rencanamu tidak akan berhasil, kata Andini. Ia mengeluarkan ponselnya. Layarnya menyala. Kalian tahu, aku mungkin membuat kesalahan dengan pelacak di mobilku. Tapi aku tidak bodoh 2 kali. Apa maksudmu? Tanya Rio, apinya masih menyala, ragu. Maksudku, kata Andini, sejak kita masuk restoran ini, ponselku sudah melakukan live streaming. Ke server pribadi yang aman di firma hukumku. Wajah Rio dan Liana membeku.
Setiap kata, lanjut Andini. Pengakuan kalian soal pelacak. Rencana, kecelakaan gas. Pengakuan Alwi yang membenci istrinya. Dan bagian favoritku, pengakuan Liana bahwa kotak itu berisi bukti penggelapan dana. Kau bohong, teriak Liana. Oh ya? Andini tersenyum. Pak Wardi, apakah paket dari kakek sudah siap? Pak Wardi, yang semua orang kira pingsan atau terluka parah, tiba-tiba berdiri. Ia menyeringai. Sudah, Nona Andini. Pak Wardi berjalan ke belakang bar dan menekan sebuah tombol. Tiba-tiba, sebuah layar televisi besar yang tersembunyi di dinding menyala. Dan di layar itu, terpampang wajah Rio, Liana, dan Alwi. Rekaman dari 5 menit yang lalu. Dia menjebak kita dari alam kubur. Suara Liana menggema dari speaker, mengulang kata-katanya sendiri. Kebocoran gas, mungkin. Suara Rio terdengar jelas. Rio dan Liana menatap layar itu dengan ngeri. Alwi jatuh terduduk di lantai, menangis. Dan bagian terbaiknya, kata Andini, mengangkat ponselnya. Serverku sudah otomatis mengirimkan salinan rekaman ini. Ke polisi. Ke beberapa kantor berita besar. Dan ia tersenyum lebar. Aku baru saja mengirim tautan streamingnya ke seluruh daftar kontak di ponsel Rio dan Liana. Rio dan Liana serentak memeriksa ponsel mereka. Notifikasi bermunculan. Pesan dari rekan bisnis, dari teman sosialita. Apa ini, Rio? Liana, ini lelucon, kan? Mereka terjebak. Rio menatap dokumen di tangannya, lalu ke Anissa. Kemarahan yang murni dan gila membakar di matanya. Jika aku hancur, kalian semua ikut hancur. Ia mengangkat korek api itu lagi, hendak membakar dokumen di tangannya. Apa yang kamu tunggu? Teriak Anissa, suaranya lebih keras dari Rio. Bakar. Bakar buktinya. Bakar kami. Atau kamu akan membusuk di penjara. Rio ragu. Di tangannya ada bukti yang bisa membebaskannya, atau menghancurkannya. Dan di kejauhan, sangat samar, terdengar suara sirine polisi yang semakin mendekat. Sirine itu semakin kencang. Dalam hitungan detik, mereka tidak lagi samar. Mereka ada di jalan, tepat di luar gang. Mata Rio melesat liar antara tumpukan dokumen, api di tangannya, dan pintu depan. Kepanikan murni kini menggantikan kemarahannya. Pikirannya buntu. Membakar bukti tidak ada gunanya jika rekaman sudah terkirim. Tapi membiarkan bukti itu ada berarti mempercepat kehancurannya. Bakar, Rio, teriak Anissa sekali lagi, suaranya nyaring dan penuh cemooh. Buktikan kalau kamu benar-benar pecundang. Buktikan kalau kamu hanya berani melawan orang lemah. Tidak. Itu bukan suara Rio. Itu adalah suara Alwi. Dalam gerakan yang tidak disangka-sangka, Alwi, yang sedari tadi meringkuk di lantai, menerjang. Bukan ke Anissa, tapi ke Rio. Dia menabrak Rio dengan kekuatan seorang pria yang sudah kehilangan segalanya, dan tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Kamu menghancurkan hidupku, raung Alwi, meninju dan mencakar. Rio, yang terkejut, terhuyung mundur. Dokumen dan korek api terlepas dari tangannya. Tumpukan kertas itu berhamburan di lantai, sebagian mendarat di dekat meja. Api dari korek api gas masih menyala, jatuh di atas salah satu kertas wasiat. Api kecil langsung menyambar tepi kertas yang sudah kering itu. Api, jerit Liana, mundur ketakutan. Pak Wardi, teriak Anissa. Tapi Pak Wardi sudah bergerak. Pria tua itu, yang seumur hidupnya didedikasikan untuk melindungi warisan tuannya, bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan. Ia melompat dari balik bar, bukan menuju api, tapi menuju tabung pemadam api ringan berwarna merah yang tergantung di dinding. Sementara Alwi dan Rio bergulat di lantai, dua pria menyedihkan yang saling menyalahkan. Pak Wardi menarik pin pemadam itu dan menyemprotkan busa putih ke atas kertas yang mulai terbakar. SSSSH. Api itu padam seketika. Dan tepat pada saat itu, pintu restoran Aurora didobrak. Polisi. Jangan bergerak. Tangan di atas kepala. Dua petugas berseragam, disusul dua detektif berpakaian preman, menyerbu masuk. Senjata mereka teracung. Suasana langsung membeku. Rio dan Alwi berhenti bergulat, tangan mereka refleks terangkat, wajah mereka pucat pasi. Liana menjerit dan menangis histeris. Itu mereka, kata Andini lantang, menunjuk ke arah 3 orang itu. Rio, Liana, dan Alwi. Mereka yang ada di rekaman. Seorang detektif senior melangkah maju, matanya mengamati pemandangan itu, lantai yang dibongkar, kotak logam,
busa pemadam api, dan 3 tersangka yang ketakutan. Kami sudah menerima rekamannya, Nona Andini. Tim kami di luar sedang mengamankan salinannya. Terima kasih. Detektif itu mengangguk ke petugas berseragam. Borgol mereka. Tidak. Ini salah paham, jerit Liana, berusaha melepaskan tangannya. Dia yang melakukannya. Rio. Dia memaksa saya. Saya tidak tahu apa-apa. Tutup mulutmu, Liana, bentak Rio, wajahnya ungu karena marah. Dasar pengkhianat. Anda punya hak untuk diam. Petugas itu memulai. Rio tidak mendengarkan. Matanya tertuju pada Anissa dengan kebencian murni. Ini belum selesai, Anissa. Kamu pikir kamu menang? Kamu hanya... Petugas itu mendorongnya ke pintu. Jalan. Sekarang tinggal Alwi. Dia duduk gemetar di lantai, ditodong oleh petugas kedua. Dia tidak melawan. Dia hanya menatap Anissa, air mata dan ingus bercampur di wajahnya. Anissa, tolong aku, bisiknya. Aku korban. Mereka memaksaku. Aku masih suamimu. Anissa menatapnya. Rasa sakit dari pengkhianatan selama 3 tahun menggenang di matanya. Tapi itu bukan lagi air mata kesedihan. Itu adalah air mata kemarahan. Korban? Anissa berjalan mendekat, suaranya pelan dan dingin. Kamu bukan korban, Alwi. Saya korban, pekik Alwi pada petugas polisi. Saya dipaksa. Saya mencintai istri saya. Benarkah? Tanya Andini dari samping. Ia mengangkat ponselnya. Ia menekan tombol, putar. Ruangan itu tiba-tiba terisi oleh suara Alwi sendiri. Suara yang terekam di restoran itu, beberapa menit sebelumnya. Aku benci hidup pas-pasan denganmu. Aku benci kesederhanaanmu. Aku benci hijabmu yang membosankan. Aku benci semua tentangmu. Aku benci kamu membuatku merasa seperti pria gagal. Rekaman itu menggema di restoran yang sunyi. Wajah petugas polisi yang memegangi Alwi mengeras karena jijik. Alwi sendiri tampak seperti jiwanya baru saja dicabut. Dia menunduk. Isak tangisnya yang menyedihkan adalah satu-satunya suara di ruangan itu. Dia juga berkonspirasi sejak awal untuk menipu istri saya, kata Andini kepada petugas itu. Rekaman dari perpustakaan membuktikannya. Dia menikahinya atas suruhan Rio untuk mencuri warisan. Petugas itu menarik Alwi berdiri dengan kasar. Berdiri. Kamu punya banyak hal untuk dijelaskan di kantor. Alwi tidak melawan. Seluruh topengnya telah dilucuti. Dia tidak lagi tampan, tidak lagi menawan. Dia hanya seorang pria lemah yang hancur. Saat dia digiring melewati Anissa, dia tidak berani mengangkat wajahnya. Pintu ditutup. Restoran itu kembali sunyi. Hanya menyisakan mereka bertiga. Anissa, Andini, dan Pak Wardi. Anissa menatap dokumen-dokumen yang sebagian ternoda busa pemadam di lantai. Wasiat kakeknya. Bukti kejahatan sepupunya. Akhir dari kehidupan lamanya. Andini merangkul bahu sahabatnya. Sudah selesai, Nis. Semuanya sudah selesai. Anissa bersandar pada Andini. Untuk pertama kalinya dalam malam yang panjang itu, ia membiarkan dirinya terisak. Bukan tangisan kesedihan, tapi tangisan kelegaan. Beban yang ia pikul seumur hidupnya akhirnya terangkat. 8 bulan kemudian. Ruang sidang pengadilan penuh sesak. Blitz kamera menyilaukan mata saat Rio dan Liana, kini mengenakan seragam tahanan oranye, digiring masuk. Wajah mereka kuyu dan tirus. Di kursi terdakwa lain, Alwi duduk menunduk, menghindari tatapan semua orang. Persidangan itu berlangsung cepat. Bukti yang dimiliki Andini terlalu kuat. Rekaman audio dan video yang disajikan di pengadilan tidak terbantahkan. Pengakuan Liana di restoran Aurora, rencana pembunuhan Rio, dan pengakuan pribadi Alwi, semuanya diputar untuk didengar dewan juri. Di kursi saksi, Anissa duduk dengan tenang dan tegak. Ia mengenakan hijab berwarna krem yang cerah, wajahnya memancarkan kepercayaan diri yang baru. Ia menceritakan semuanya dengan jelas, runtut, dan lugas. Ia tidak gentar saat pengacara pembela mencoba menyerangnya. Anda membencinya, bukan? Tanya pengacara Alwi. Anda menjebaknya. Anissa menatap pengacara itu. Saya tidak perlu menjebaknya. Dia menghabiskan 3 tahun menjebak dirinya sendiri dalam kebohongan. Yang saya lakukan hanyalah menyalakan lampu. Putusan hakim dibacakan. Rio dan Liana divonis bersalah atas berbagai tuduhan. Penggelapan dana perusahaan, penipuan, konspirasi melakukan pencurian, dan yang terberat, percobaan pembunuhan berencana.
Mereka dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Alwi divonis bersalah atas konspirasi penipuan dan sumpah palsu dalam pernikahan. Hakim menyebut tindakannya sebagai pengkhianatan moral dan hukum yang keji. Ia dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Saat mereka digiring keluar, Anissa tidak menoleh. Ia berjalan keluar dari gedung pengadilan, di mana Andini dan Pak Wardi sudah menunggunya. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara kebebasan. Beberapa minggu kemudian, Anissa duduk di kantor Andini, menandatangani dokumen terakhir. "Selamat, Nona Anissa," kata Andini, tersenyum lebar. "Kamu resmi bercerai. Dan kamu resmi menjadi pemilik tunggal seluruh warisan kakekmu." Anissa tersenyum. "Terima kasih, Endin. Untuk segalanya." "Jadi," kata Andini, bersandar di kursinya. "Wanita terkaya di kota. Apa rencanamu?" 6 bulan setelah persidangan. Gang sempit menuju restoran Aurora, tidak lagi gelap dan menakutkan. Dindingnya telah dicat mural cerah. Di ujung gang, plang nama kayu yang kusam telah diganti. Yayasan Aurora, Pusat Pelatihan Keterampilan. Bangunan restoran itu telah direnovasi total. Dindingnya kini terbuat dari kaca, membiarkan cahaya matahari masuk. Interiornya modern, bersih, dan hangat. Di tempat yang dulu remang-remang, kini berdiri dapur pelatihan profesional, ruang komputer, dan ruang kelas menjahit. Restoran itu sendiri masih ada di bagian depan, tetapi kini berbeda. Namanya, Kantin Aurora. Restoran itu menyajikan makanan lezat dengan harga terjangkau, dan semua keuntungannya digunakan untuk mendanai yayasan. Para pekerjanya adalah lulusan dari pusat pelatihan itu sendiri. Anissa, kini berusia 28 tahun, berjalan melewati ruang kelas. Ia tidak lagi memakai baju kantor yang kaku. Ia mengenakan blus sederhana dan celana panjang yang nyaman. Ia menyapa para siswa, anak-anak muda dari latar belakang sulit, dengan nama. Mereka tersenyum dan balas menyapa. Ia masuk ke area kantin. Di sudut, Pak Wardi, yang kini menolak disebut Pak, lebih suka dipanggil Wardi, sedang mengajari seorang barista muda cara membuat kopi yang benar. Dia tidak lagi mengenakan seragam pelayan, tapi kemeja batik yang rapi. Dia adalah manajer kehormatan dan mentor utama di sana. "Kopinya terlalu pahit, Nak," tegur Wardi dengan lembut. "Ingat, ini soal keseimbangan. Sama seperti hidup." Anissa tersenyum melihatnya. Ia berjalan ke dinding di dekat pintu masuk. Di sana, tergantung sebuah bingkai kayu yang indah. Di dalamnya, bukan lukisan mahal atau ijazah. Di dalamnya adalah struk pembayaran lusuh yang asli. Struk restoran Aurora, yang ia temukan di dompet ibunya. Di bawah struk itu, ada plakat kuningan kecil. "Kembalilah ketika kau siap untuk memulai ulang segalanya." Pemandangan yang indah, bukan? Suara Wardi ada di belakangnya. Dia menyodorkan secangkir teh. Anissa menerima teh itu. "Ya, Wardi. Sangat indah. Kakekmu, Tuan Besar, dia akan sangat bangga padamu, Nona Anissa," kata Wardi pelan. Anissa menatap struk itu. Ia teringat wanita yang putus asa, yang datang ke restoran ini hampir setahun yang lalu, mencari jawaban atas hidupnya yang buntu. Ia hampir tidak mengenali wanita itu lagi. "Dulu, aku datang ke sini mencari awal yang baru," kata Anissa, lebih pada dirinya sendiri. "Sekarang, aku di sini untuk memberikannya kepada orang lain." Dia berbalik dari struk itu, menatap ke arah kantin yang ramai dan penuh tawa. Hidupnya tidak hanya dimulai ulang. Hidupnya akhirnya benar-benar dimulai. Benar-benar dimulai. Benar-benar dimulai. Benar-benar dimulai. Benar-benar dimulai. Benar-benar dimulai. Benar-benar